Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai biaya tetap. Kelompok kami terdiri dari, yang pertama saya sendiri, Fahraini Adelia, notar 22011109, dan rekan saya, Saya Said Fadil, nota 2201377. Dan saya Muhammad Rozan Zardi, dengan notar 2201234. baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas Adapun yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian biaya tetap, yang kedua, jenis-jenis biaya tetap, yang ketiga, contoh biaya tetap, yang keempat, cara menghitung biaya tetap, dan yang terakhir, referensi. Pertama, pengertian biaya tetap. Biaya tetap adalah pengeluaran bisnis yang tidak bergantung akan perubahan volume barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya tetap tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Biaya tetap juga tidak terpengaruh sama sekali dari perubahan-perubahan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Biaya tetap contohnya seperti gaji karyawan, sewa gedung, hingga biaya cukai. Biaya-biaya tersebut harus selalu dibayarkan meskipun perusahaan tidak menghasilkan output barang atau jasa apapun. Pada penyusunan laporan, biaya tetap dialokasikan atau dicatat di bagian pengeluaran tidak langsung pada laporan laba rugi yang berkaitan dengan laba operasi. Biaya tetap merupakan salah satu biaya yang rutin dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis, sama halnya saat membeli rumah. Juga ada biaya-biaya lain yang mesti dibayar selain harga rumah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis biaya tetap. Yang pertama yaitu commensurate fixed cost. Commensurate fixed cost atau yang juga disebut dengan biaya tetap yang telah ditentukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga eksistensi perusahaan. Biaya tetap yang telah ditentukan berkaitan dengan investasi, fasilitas, dan sumber organisasi perusahaan. Misalnya, seperti gaji karyawan, biaya asuransi, biaya pajak bangunan, dan sebagainya. Biaya jenis ini bersifat jangka panjang dan tidak semena-mena diubah begitu saja. Oleh karena itu, menentukan biaya tetap harus dilakukan secara seksama dengan perhitungan yang benar. Yang kedua ada discretionary fixed cost atau yang juga disebut dengan biaya tetap kebijakan adalah biaya yang dikeluarkan tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan. Biaya tetap kebijakan bersifat jangka pendek dan dapat diubah sewaktu-waktu bila terjadi perubahan. Biaya di luar perkiraan manajemen. Contoh biaya tetap jenis ini adalah biaya pemasangan iklan, riset pelatihan karyawan, hubungan masyarakat, dan sebagainya. Nah, ada contoh biaya tetap. Yang pertama biaya sewa gedung. Contoh biaya tetap pertama adalah pengeluaran untuk sewa properti seperti gedung, tanah, dan sebagainya. Meski pendapatan perusahaan Anda sedang turun, Anda tetap perlu membayar sewa gedung, tanah, dan semacamnya. Selain biaya sewa, biaya beli properti juga termasuk dalam contoh biaya tetap. Yang kedua ada biaya asuransi. Contoh kedua biaya tetap adalah biaya asuransi. Sekali mengikuti program asuransi, perusahaan akan terikat membayar premi, bagaimanapun kondisi finansialnya. Selain itu, jumlah biaya asuransi biasanya tetap tiap bulan, sehingga dapat digolongkan sebagai biaya tetap. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan. Contoh, ketiga biaya tetap adalah
pajak bumi dan bangunan atau PBB. Asal luas PPP-nya tidak bertambah, nominal PBB yang perlu dibayar perusahaan setiap tahun tidak akan meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rizal. Selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saya, yaitu selanjutnya biaya penyusutan. Biaya penyusutan adalah contoh biaya tetap yang sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai biaya variabel. Oleh karena itu, banyak orang menyebut biaya penyusutan atau depresiasi sebagai mixed cost atau biaya campuran. Pada dasarnya, biaya penyusutan dihitung akuntansi setiap tahun, sehingga sah dikategorikan sebagai biaya tetap. Meski demikian, ada dua hal yang membuat nominal biaya penyusutan menjadi berbeda, yaitu jumlah produksi per tahun dan metode perhitungan depresiasinya. Kemudian selanjutnya tagihan air dan listrik. Sama seperti biaya penyusutan, sebenarnya tagihan air dan listrik juga dapat dikategorikan sebagai biaya tetap maupun variabel. Semakin tinggi produksi perusahaan, tagihan air dan listrik niscaya juga akan semakin bertambah. Meski demikian, tagihan air dan listrik perusahaan tidak akan berubah jadi 0%, 0 rupiah saat aktivitas produksi berhenti. Meski sedang berhenti beroperasi, ada tagihan air dan listrik minum wajib dibayarkan perusahaan per bulan, sehingga tagihan tersebut juga dapat digolongkan sebagai biaya tetap. Kemudian, cara menghitung biaya tetap. Adapun rumus biaya tetap adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu fixed cost atau C sama dengan total cost dikurang variable cost dikali quantity. Di bawah ini merupakan contoh cara menghitung rumus biaya tetap. Itu per Juni 2021, PTA menghabiskan biaya produksi sebesar 500 juta dengan kuantitas produksi sebesar 25.000 barang dan biaya variabel 15.000 per produknya. Maka perhitungan biaya tetapnya adalah atau fixed cost Januari 2020 A kali A sama dengan 500 juta dikurang 25.000 dikali 15.000 sama dengan 125 juta. Jadi biaya tetap PTA pada bulan Januari 2002 adalah sebesar 125 juta. Saya kembalikan ke moderator. Adapun materi ini bereferensi dari tim editorial rumah.com yang diupload pada tahun 2022, yaitu biaya tetap dengan judul biaya tetap adalah pengertian, jenis, dan contohnya. Berikut akses linknya yang dapat diakses setelah kami letak di bawah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.